Kalau sukanya ya ketika diapresiasi klien ya. Apresiasi itu bukan hanya uang, tapi misalnya dia puas, dia merasa kita sebagai malaikat penolongnya, itu luar biasa. Perasaan itu luar biasa. Profesi yang sangat bisa kaya itu ya pengacara. Dibandingkan dengan lain, dokter kalah lah dokter sama pengacara. Kalah lah saya kan. Apalagi arsitek kok kalah jauh. Jauh. Tribuners, kembali lagi berjumpa dalam program The Yellow Jacket. Masih dengan Bang Aristo Pangaribuan, Ketua LBH Universitas Indonesia. Bang, pengen tahu nih Aristo MA Pangaribuan, MA-nya itu apa sih Bang? Marisi Adiputra, itu nama tengah. Nama tengah. Karena kepanjangan jadi banyak disingkat ya. Tadi kan saya bilang kalau aturan internasional tuh first name, middle name, last name. Jadi 3 kolom. Keren emang. Zaman sekarang emang namanya panjang-panjang. Jangan nama panjang-panjang, susah nanti kalau bukan. Susah. Tribuners, Bang Aristo ini lulusan Sarjana Hukum Fakultas Universitas Indonesia, lulus tahun 2008. Kemudian mengambil Master of Law di Fakultas Hukum Utrecht University ya? Iya. Kemudian doktornya di University of Washington. Keren dah pokoknya. Abang lahir di mana sih Bang? Aku lahir di Jakarta, Mas. Oh, lahir di Jakarta ya? Kirain di Medan, enggak? Enggak. Bapak saya dari Balige. Oh, Balige. Iya, ibu saya dari Purwokerto. Mereka ketemu di Fakultas Hukum UI. Oh, gitu? Iya, mereka ketemu di Fakultas Hukum UI. Lahirlah abang saya dan adik saya. Oh, luar biasa. Ternyata ada kisah tersendiri nih Fakultas Hukum nih. Iya. Sejarah hidup. Bang, abang nih orang tuanya siapa sih? Bapak orang terkenal nih. Enggak lah ya dulu mungkin ya. Iya. Bapak saya namanya Pak Luhut Pangaribuan. Bang Luhut Pangaribuan tuh. Iya. Ada saudaranya dengan Bang Luhut Menko? Kebetulan namanya aja sama. Namanya sama, nasibnya agak beda. Oh, nasibnya ada beda ya. Oke, siap. Bang, waktu zaman ada Tribuners sebentar ya, ada cerita menarik nih yang mungkin di zaman itu, di zaman 98 yang Tribuners ingat ada mobil VW yang menabrak petugas kepolisian kalau nggak salah ya. Nah, bisa diceritain nggak Bang itu? VW itu? Enggak, jadi VW itu kan punya LBH Jakarta. LBH Jakarta. Bapak saya pada waktu itu adalah Direktur LBH Jakarta. Pada waktu itu kan LBH Jakarta itu kan epicentrum perlawanan Orde Baru ya. Betul. Nah, di situ kan ada mobil VW-nya tuh. Iya. Nah, mobil VW-nya itu kan plat merah tuh karena pemberian dari Gubernur Ali Sadikin dulu. Nah, itu mobil VW itu ya saya pernah naikin, saya sering lihat, sehari-hari saya suka diajak bapak saya ke sana. Jadi mungkin disitulah dari kecil tuh ada inspirasi untuk menjadi seorang sarjana hukum gitu loh. Jadi ada karena framingnya selalu kita berhadapan dengan kekuasaan karena gitu. Oposisi. Advokat itu kan framingnya selalu dia oposisi terhadap kekuasaan karena dia membantu rakyat sipil kan. Gitu. Tuh, jadi ada momen yang membuat Bang Aristo hingga saat ini. Terutama mobil VW-nya itu ya? Ya, mobil VW-nya itu sih saya masih ingat. Tapi sekarang kan masih dipajang kalau saya ke LBH Jakarta. Jadi punya sejarah tuh. Dan masih plat merahnya masih nempel. Masih nempel. Masih lihat. Wah, keren tuh. Jadi ada hubungan VW dengan kehidupan Bang Aristo hingga saat ini. Bang, mungkin ya biasanya kan paternalistik ya kalau orang tua pengacara atau bergelut di bidang hukum, nah anaknya pasti ikutan juga. Emang benar ya? Sebenarnya nggak ada pemaksaan, tapi saya lihat mungkin soft approach ya dari dulu kalian selalu dikenalkan dengan peristiwa-peristiwa dan dunia yang berdimensikan politik dan hukum pelan-pelan. Karena kan bapak saya tuh aktivis ya 20-an tahun lebih lah. Ya, jadi kalau ke rumah itu misalnya bawanya saya masih ingat bawa video peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 96. Oh ya. Ya suka nyetel, saya suka lihat. Mungkin di situ ketertarikan saya ini apaan sih pekerjaan. Masih zaman PDI ya? Masih zaman PDI. Saya itu masih ya mungkin SMP saya. SMP ya? Saya masih SMP, saya lihat lalu kemudian pajangan-pajangan di rumah saya tuh banyaklah pajangan-pajangan politik, misalnya piagam HAM PBB gitu misalnya. Ada itu dulu di rumah saya. Jadi mungkin secara
slowly saya terindoktrinasi. Wah, pelan-pelan tapi pasti ya. Iya, oh iya. Tapi emang ibu merestui gitu ya? Ibu saya juga dari Fakultas Hukum. Dan ibu saya dosen di Fakultas Hukum UI. Iya, namanya. Kan biasanya kan karena dia sudah bergelut dengan dunia hukum, tahu apa namanya positif negatifnya, udahlah nggak usah jadi pengacara lah, cari yang lain. Apa seperti itu nggak? Enggak sama sekali ya. Bapak saya, ibu saya, bahkan ibu saya guru besar di sini di Fakultas Hukum UI. Ya, Profesor Rosa Agustina. Abang saya juga dari sini, Fakultas Hukum UI. Abang saya juga ngajar. Adik saya juga lawyer juga. Jadi sekeluarga kita berlima itu Fakultas Hukum semua. Di UI juga? Di UI semua. Tapi belakangan saya menyadari memang capek juga ternyata jadi advokat ini, karena berhadapan dengan kekuasaan terus kan. Pusing dan orang datang ke kita tuh dengan masalah. Jadi no wonder kadang-kadang ya advokat itu untuk menghibur dirinya dia dibayar mahal. Tapi kadang-kadang dibayar mahal juga tidak bisa mengobati kan. Artinya karena pusing kan. Persoalan-persoalan orang terus. Boleh masuk rekod muri nih, karena sekeluarga lulusan Fakultas Hukum Indonesia. Bang, kan tadi terdoktrin dengan yang dilakukan oleh ayah dan ibu ya, orang tua. Nah, memang masuk Fakultas Hukum juga atas kehendak sendiri atau memang udahlah kamu masuk UI lah gitu? Nggak ada, sebenarnya nggak ada dari dulu pemaksaan ya gitu ya, nggak ada. Cuman itu natural aja ya. Saya nggak tahu apakah memang saya antara saya yang minat atau pengkondisiannya sedemikian smooth gitu ya, sehingga orang yang dikondisikan merasa tidak dikondisikan. Saya nggak tahu, tapi pada akhirnya saya enjoy. Ya, saya enjoy, saya suka dengan politik hukum gitu ya. Kalau nggak mungkin lah saya sekolah terus. Lalu memang ingin mendalami hukum itu atas dasar diri sendiri juga berarti ya? Iya. Masuk mau sekolah ke luar negeri. Iya. Itu atas dasar diri sendiri. Karena kan kalau nggak capek mas. Kita untuk sekolah itu kan capek kan. Kita harus nyari beasiswanya, kita kesananya gitu. Ya, saya enjoy lah. Iyalah. Sebenarnya. Jadi memang kalau apapun sesuatu kalau didasarkan dari diri sendiri, hati nurani pasti akan enjoy ya. Iyalah, kalau nggak capek banget mas. Sekolah kalau dikondisikan kita nggak enjoy, kita sekolah sampai S3, wah mampus kita. Bang, mungkin sebelum kita ke karir abang, apa yang menjadi memorable abang di saat masa kecil melihat orang tua gitu? Ya itu tadi framing bahwa profesinya itu selalu menjadi oposisi untuk kekuasaan, mengkoreksi ya. Itu ya? Iya, sangat kritis mengkoreksi kekuasaan. Dan itu dilakukan ya, kalau saya lihat, kalau bapak saya itu dilakukan karena tujuannya bukan uang juga, karena kan nggak punya uang dulu. Waktu jadi aktivisnya nggak punya uang. Artinya dilakukan itu, dia mampu melakukan itu selama puluhan tahun tanpa memikirkan uang. Itu yang membuat saya lihat, saya melihat ini jadi contoh gitu loh. Dia melakukan sesuatu dengan hati, nggak ada lagi tujuan lain. Wah, udah susah kalau udah main hati, susah. Iya, itu jadi baper gitu. Terhadap profesinya dia baper. Gitu ya? Iya, sebenarnya harus begitu. Iya. Jadi itu Tribuners, apa yang dilakukan orang tua menjadi masukan buat Bang Aristo menjadi lawyer gitu kan? Iya. Bang, nah karena cita-citanya memang menjadi lawyer, apa yang dilakukan abang sehingga bisa menjadi ketua LKBH? Saya nggak melakukan apa-apa ya untuk jadi ketua. Yang saya lakukan cuman ya saya sekolah, saya kerja, kemudian saya kerja di LKBH, pernah ya dulu waktu mahasiswa, magang, kemudian sebentar setelah lulus, kemudian saya juga kerja sama orang. Saya banyak kerja sama pengacara-pengacara hebat ya, kayak Pak Prajoto, Pak Todung Mulya Lubis. Lalu saya pernah kerja juga untuk PSSI, untuk KONI. Ya tiba-tiba aja kemudian saya dikasih kesempatan ya untuk mengembangkan RKBH gitu. Selain itu banyak dapat keluhan dari
Banyak didatangi orang bermasalah kan? Oh, banyak sekali. memang profesi ini magnet untuk orang bermasalah. Iya. Biasanya kalau orang-orang yang sering didatangi orang bermasalah itu calon pemimpin. Tergantung masalahnya beres apa enggak. Oh gitu ya. Bang, apa pesan orang tua yang Abang ingat dan jalankan sampai sekarang sebagai seorang pengacara? Pesannya sebenarnya general ya. Intinya orang tua saya bilang ya orang tua memfasilitasi, mensupport ya pekerjaan kamu, pendidikan yang dia bisa support. Bapak saya selalu bilang gini, saya sudah kasih kamu pancingnya, kamu cari sendiri ikannya. Artinya dalam menjalankan profesi kamu, ya kamu ya silahkan. Masa udah orang tua udah mensupport ya sekuat tenaga, kasih ikannya minta juga. Ikannya minta dibakarin juga. Waduh. Gitu. Itu aja sebenarnya, sederhana tapi mengena sampai sekarang. Apa mungkin ada lawan kekuasaan? Enggak ya, karena dia tahu juga karena mungkin dia tahu ya saya ada juga sedikit-sedikit jiwa aktivisnya. Karena gini, saya pernah melihat bapak saya diwawancara dan dia yang mengatakan itu. Oh gitu ya. Itu saya masih kecil. Padahal saya masih kecil. Itu masih ada artikelnya dipajang di rumah saya. Judulnya itu anak saya berbakat jadi aktivis. Tapi dia tidak sebut anak yang mana. Nah, setelah saya besar saya tanya, itu anak yang mana? Jawabannya menurut kamu siapa? Jadi ini titisan loh. Gitu. Oh ya, jadi saya mengerti ya. Jadi makanya saya selalu kita bicara gini, saya frame-nya tuh ya memang advokat itu oposisi. Iya. Keren. Bang, selama menjalani profesi sebagai advokat atau pengacara, suka dukanya apa sih Bang? Kalau sukanya ya ketika diapresiasi klien ya. Apresiasi itu bukan hanya uang, tapi misalnya dia puas, dia merasa kita sebagai malaikat penolongnya, itu luar biasa. Perasaan itu luar biasa. Puas ya. Orang puas sama kita atas jasa kita ya, itu luar biasa. Yang kedua juga kalau itu komersial kita dapat uangnya, itu juga luar biasa. Kalau misalnya udah dapat uang, kita diapresiasi, itu kan artinya orang yang kasih uang itu sangat rela kasih ke kita uang itu gitu ya. Itu luar biasa. Atau bahkan kadang-kadang ada orang yang memberikan fee lebih daripada yang diperjanjikan karena dia saking puasnya. Itu luar biasa. Sedihnya ya kebalikannya, ketika orang udah ekspektasi besar ke kita, walaupun saya selalu bilang saya nggak bisa menjanjikan menang, yang bisa janjikan adalah effort terbaik saya. Tapi tetap kalau misalnya hasilnya tidak sesuai itu, wah itu luar biasa ya. Kalau orang kecewa, apalagi orangnya bayar ya, itu luar biasa Mas. Itu bisa sampai ke bawah tidur itu. Bisa 7 hari 7 malam ya? Bisa lebih bahkan. Oh bisa lebih? Ya, maksudnya bisa misalnya kebangun ada perasaan itu. Misalnya, gue gagal nih. Iya, luar biasa itu. Lagi ngapain gitu ya? Lagi olahraga pun ya, misalnya Mas lagi lari gitu ya. Tiba-tiba ingat itu, udah langsung capek udah. Memang perjuangannya luar biasa nih Bang Aristo. Tribuners, kita tanya satu lagi nih. Ini yang menjadi magnet nih katanya nih. Bener nggak sih kalau jadi pengacara itu bisa kaya raya? Oh bisa banget. Oh bisa banget ya? Bisa banget. Jadi baik kaya raya dalam jalur yang right way atau dalam jalur yang agak-agak wrong way. Ya sangat bisa. Kenapa? Karena profesi pengacara itu kan pada dasarnya itu pekerjaan yang luar biasa berat ya. Ya gini, walaupun pengacara itu kerjanya itu hasilnya nggak konkret, maksudnya konkret kalau Anda hire arsitek, Anda bikin rumah kan jelas. Kalau pengacara ini tapi manage masalah orang, dan masalah ini luar biasa kan kadang-kadang. Tak terhitung ya? Nggak terhitung. Bagaimana ketika Anda menghadapi satu masalah, Anda itu dituntut menjadi penasihat hukum, Anda itu juga menjadi psikolog, ya. Bisa karena semua orang akan curhat terus. Kalau persoalannya berat, kadang-kadang bukan hanya kliennya yang curhat, istrinya, anaknya, saudaranya, bosnya mau tahu sebenarnya apa yang terjadi. Menjadi juru bicara, juga jadi skill kompleks ya. Oleh karena itu dihargai mahal. Dihargai mahal. Jadi memang bisa ya?
sangat bisa, bukan hanya bisa, sangat menurut saya profesi yang sangat bisa kaya itu ya pengacara. Dibandingkan dengan lain, dokter kalah lah dokter sama pengacara. Kalah lah saya kan. Apalagi arsitek kalah jauh. Kalah lah. Jauh. Soal nama ada nggak arsitek kayak Hotman Paris itu misalnya yang pamer supercar dan nggak ada. Nggak ada. Berarti memang keren jadi pengacara. Bagi yang ingin melanjutkan cita-citanya jadi pengacara, silahkan, karena Bang Aristo bilang sangat bisa untuk jadi kaya raya. Iya, sangat bisa. Kalau tujuannya itu ya sangat bisa. Bagi yang pingin punya suami kaya raya, ya cari pengacara. Karena gini Mas, kalau orang, bayangin aja, kalau orang udah kepepet berhadapan dengan kekuasaan, misalnya orang udah mau dipenjara nih, dia punya uang, semua juga dikasih ke Mas uangnya. Makanya saya bilang ada banyak juga pengacara yang tipu-tipu memanfaatkan situasi itu dengan menjanjikan A, menjanjikan B jadi malaikat. Tapi itu oknum ya? Ya oknum. Ya. Intinya kalau orang udah terdesak ya, semua juga dikasih ke Mas supaya dia selamat. Orang udah mau tenggelam ya, di semua juga dikasih. Oke Tribuners, kita nantikan sepak terjang Bang Aristo lagi di sini di Yellow Jacket atau di acara kami nanti. Demikian wawancara kami bersama Bang Aristo, Ketua LBH Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Mas makasih Bang Dodi udah ke Fakultas Hukum. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.